Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita semua boleh ada sampai pada saat ini. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kita. Kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dalam program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama cerita kita, segmen kedua topik kita, dan segmen yang ketiga apa kata firman Tuhan buat kita. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan bertemu dengan pemilik Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang. Yuk, Shalom Ibu EN. Shalom. Halo, shalom, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, kami dari program Living for Christ Indonesia mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu, boleh ya? Iya, boleh. Kita di dalam aja yuk. Oke. Terima kasih. Iya. Puji Tuhan, kita sudah bersama dengan Ibu EN Indriani ya. Terima kasih Ibu yang sudah bisa mengundang kita untuk berbincang-bincang ya pada saat ini. Luar biasa, kita sedang berada di Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang ya. Iya, benar. Lumayan dari Jakarta ke Lembang lumayan. Iya. Untung kalau nggak macet ya. Iya, puji Tuhan. Rumah Kasih Lembang ya. Iya. Iya. Bu, kalau boleh tahu Bu, anak-anak di sini berapa orang? Berapa Sekarang anak? ini ada 26 anak. 26 anak. Iya, dari usia yang balita, sekarang ini umur 2,5 tahun sampai yang kuliah. Wow, Iya. masih ada yang balita juga? Ada. Yang balita umur berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Ada 26 anak. Iya, betul. Wow. Kalau 26 anak ini mereka memang dibina secara Kristen atau umum gimana? Iya, secara Kristen karena kami memang basicnya itu panti Kristen ya. Oh gitu. Jadi memang kita ajarkan itu ya tentang kekristenan, berdasarkan kekristenan gitu. Oh, memang diajarkan sebagai anak Tuhan ya? Iya, benar sekali. Mereka harus kenal siapa Tuhan Yesus mereka. Betul gitu. sekali, puji nama Tuhan. Luar biasa loh, ada seorang hamba Tuhan yang mau melayani anak-anak ya. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak panti asuhan ini kan pasti membutuhkan kasih orang tuanya ya. Iya, benar. Nah, Ibu EN bisa menjadi orang tua mereka. Puji Tuhan, Iya, luar biasa. benar. Nah, Ibu EN boleh nih ceritakan kepada kita nih, bagaimana Tuhan memanggil Ibu untuk melayani panti asuhan ini? Ya, awalnya sih memang saya nggak tahu kalau Tuhan panggil untuk pekerjaan ini. Dulu dari masih saya kuliah, itu memang saya lebih suka ke anak-anak. Waktu saya masih tinggal di Makassar, ada tetangga itu suka nitipin anaknya ke saya. Kalau misalnya mereka mau pergi kemana, nggak ada yang jaga anaknya, titip ke saya, titip ke saya. Kadang sampai 6 anak saya jagain ya. Gitu. Ada omanya yang mau pergi ke kota, ya, kebetulan kita tinggal di pinggiran, mau ke kota untuk ambil pensiun, titip cucunya di saya, seperti itu. Ya saya sih menikmati, senang juga lihat anak-anak kecil. Anak kecil. Benar, senang seperti itu. Tapi saya nggak pernah sangka kalau itu sesuatu hal yang mungkin ya Tuhan izinkan terjadi ternyata untuk satu pekerjaan Tuhan di kemudian hari. Saya nggak pernah pahamin itu, nggak pernah nyadari ya. Sampai akhirnya
ketika sudah selesai kuliah saya mau kerja itu masukin lamaran kerja kemana-mana tuh lamarannya masuk tapi saya nggak pernah dipanggil untuk diinterview, kemudian wah ini nggak cocok baru gimana gitu ditolak gitu, nggak pernah. Pokoknya semua surat lamaran yang saya masukkan tuh nggak pernah ada kabarnya. Saya sampai bingungnya mau kerja di mana kalau begini caranya gitu kan. Kemudian ya saya ke sini waktu itu saya sudah menikah, cuman suami saya kerja di Sulawesi Tenggara waktu itu. Saya datang ke sini sama anak, pelayanan sama teman-teman yang pelayanan di anak-anak jalanan. Itu sekitar tahun 90. Oh bukan, tahun 99. 99. Iya, saya datang ke Lembang, Bu Juli. Ya. Saya ikut pelayanan di jalanan. Nah di situ saya ketemu sama seorang anak pemulung. Dia usianya 7 tahun tapi belum sekolah. Tinggalnya di gubuk-gubuk, di got-got besar gitu kan. Saya tanya udah sekolah belum, katanya mau nggak sekolah? Mau tapi ikut sama saya. Iya boleh katanya. Nah, akhirnya saya ajakin lah, itulah anak pertama. Anak pertama yang saya nggak nyangka gitu kalau pada akhirnya akan menjadi satu panti asuhan begitu. Tapi saya hanya karena kasihan anak ini nggak sekolah, jadi kita bantu, kita sekolahin. Berjalannya waktu ada teman dari Cirebon, mereka ada 2 anak yang mereka layani butuh sekolah, diantar ke sini gitu. Sampai usia 3 tahun akhirnya jadi sekitar 8 anak. 8 anak dalam setahun. Setelah 3 tahun. 3 tahun. Itu pun masih saya belum sadarin. Kemudian sebenarnya juga ini satu memang yang Tuhan sudah tetapin ya. Saya itu kan sebenarnya sempat sekolah satu pembentukan karakter. Di situ ada satu pelajaran misi di mana saya dapat penglihatan. Penglihatan itu banyak anak-anak kecil yang nggak ada orang tuanya pada minta gendong gitu loh. Saya nggak ngerti juga ya. Saya pikir kenapa saya lihat beginian ya, dari ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang apa itu. Semua nggak ada orang tuanya datang ke saya minta gendong. Saya ambilin aja semampunya tangan saya gitu kan. Akhirnya ya itu visi itu tahun 98 kalau nggak salah. 98. Dan ternyata di tahun 99 iya langsung sepertinya kan saya kesini langsung kayaknya ini deh gitu. Panggilan Tuhan. Terus saya pikir-pikir ya pantas aja saya nggak diterima kerja di mana-mana. Ternyata gitu. Tuhan sudah merancangkan sesuatu ya. Saya pantesan ya. Udah semenjak itu saya nggak pernah masukin lamaran kerja lagi kemana-mana lagi. Saya bilang ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya untuk ngurus anak-anak ini sesuai dengan visi yang pernah saya lihat dulu, ya udah saya siap, saya gitu. Dan dibarengin juga beberapa mimpi gitu ya. Tanda dari Tuhan. Iya mungkin ya, mimpi itu gini, saya bermimpi di zaman dulu kan kalau kita cuci foto itu kan ke studio foto ya, studio foto. Jadi pas saya mau ke Bandung, ini kan Lembang kan nggak ada tempat cuci fotonya dulu. Kita harus ke Bandung, jadi titip dong gitu. Ini dalam mimpi ya, titip dong ini katanya mau cuciin ke Bandung, mumpung kamu mau ke Bandung. Oh iya. Terus saya masuk ke satu studio foto untuk dicetak. Mereka bilang tunggu ya, kan 1 jam jadi. Saya duduklah di sofa sambil nunggu-nunggu. Nah, nggak lama selesai. Bu, ini fotonya udah selesai. Tapi kembalinya tunggu ya Bu ya, belum ada. Kembalinya tuh 10.000 waktu itu. Oh iya, saya tungguin. Saya tungguin sambil duduk lagi di sofa lihat-lihat fotonya. Nah, sementara lihat foto itu, tiba-tiba saya dihampiri sama satu sosok berjubah, itu putih warnanya, tapi saya nggak bisa lihat ke atas. Dia cuman kasih semacam satu kantong, kayak mungkin dibilang kayak kirbat gitu, kantong dari kulit. Iya, kantong dari kulit.
Bu, uang 10.000-nya nggak ada, saya ganti dengan ini ya, katanya gitu. Wah, saya lihat, apa itu? Wow, berlian, intan berlian gitu kan. Wah, enggak lah, masa 10.000 diganti gituan, saya bilang gitu. Kemahalan, jangan. Lagian ini kan uangnya orang, saya harus memberikan itu uang itu ke orang itu, ini titipannya orang. Oh iya, kalau gitu tunggulah. Terus kedua kali begitu lagi, nawarin itu lagi nih orang. Saya bilang nggak bisa, karena saya kan dipercayain sama orang, walaupun cuma 10.000, tapi itu uangnya orang, saya harus berikan kembali ke orang itu. Ya udah kalau begitu, katanya. Pergi lagi orang ini. Ketiga kali datang lagi, nawarin lagi. Akhirnya saya bilang gini, iya ya, oke lah kalau gitu saya akan ambil ini. Soal 10.000 itu saya tetap tanggung jawab, saya akan kembalikan, saya punya uang. Nanti saya kasih ke dia 10.000-nya, dan ini kalau saya ambil untuk apa? Saya bilang gitu. Senang sekali, langsung dia jelasin, tapi saya nggak bisa lihat orang itu, jubahnya panjang gitu. Terus dia kasih tunjuk, kulitnya pun nggak sama dengan kulitnya saya gitu. Diangkat, di situ ada kain sama mutiara, berlian itu, intan berlian sama lem. Nah ini mau diapain? Nah ini nanti ditempelin, dihiasin jadi satu hiasan dinding yang luar biasa. Ini sangat berharga. Orang mencari ini pun katanya kalau nggak salah dibilang ini pun taruhannya nyawa, katanya gitu. Oh ya ini mahal sekali. Iya nggak apa-apa, ini untuk kamu. Kamu buat ini sebaik mungkin, katanya. Akhirnya saya bawa pulang, kainnya saya tempel di dinding, saya tempel satu berliannya, 2, 3. Habis itu stop. Besok saya sambung lagi. Pas saya lihat lagi, loh kok yang satu nggak ada? Jatuh ini kayaknya, saya cariin. Dapet. Tempel lagi. Terus ambil lagi dari kantongnya, tempel lagi. Ada lagi yang udah jatuh, itu jatuh lagi. Saya cariin lagi, dapet, tempel lagi. Sampai 3 kali jatuh, saya akhirnya hilang bener. Ya udah saya nggak bisa cari kemana gitu kan. Tempelin lagi, ada yang jatuh lagi ditempel tapi kuat terus gitu. Nah seperti itulah. Nah akhirnya ya saya terbangun, cuman saya nggak ngerti apa. Tapi setelah saya melayani di 3 tahun itu, saya baru nyadari, oh ini mimpi ini maksudnya mungkin anak-anak ini. Betul. Ini anak-anak di mata Tuhan ini seperti intan berlian yang berharga gitu loh. Yes. Jadi ya memang sepanjang pelayanan saya di panti dari tahun 1999 ada memang yang jatuh, dan ya saya nggak tahu lah itu terhilang atau enggak. Saya dengar kabarnya dia meninggalkan Tuhan, terus saya dengar kabarnya juga dia dapat kecelakaan meninggal seperti itu. Ya mungkin itu salah satu intan yang hilang dan nggak bisa saya temukan. Tapi di sisi lain yang setelah keluar dari sini ada yang sudah bekerja, ada yang berumah tangga bagus. Nah seperti itulah ya. Jadi saya pikir memang apa yang diberikan oleh Tuhan anak-anak ini juga adalah intan berlian yang Tuhan titipkan. Betul. Untuk dibuat menjadi suatu hal yang indah gitu loh. Nah puji Tuhan, dari awal Ibu mempunyai hati untuk melayani. Nah kemudian Ibu diberikan visi yang dari Tuhan, diteguhkan kembali dengan mimpi yang luar biasa ya. Saya juga udah rasanya kayak seperti mau menangis ya. Mimpinya itu luar biasa, menyatukan intan-intan yang tercecer ya. Jadi saatnya ini anak-anak Tuhan ini adalah seperti intan berlian yang berharga di mata Tuhan. Iya benar. Puji Tuhan, apalagi saat ini kan sudah terkumpul 26 anak ya. Anak-anak yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai. Nah Ibu boleh diceritakan bagaimana cara Ibu membimbing mereka, membimbing kerohanian mereka dalam kesehariannya? Kalau membimbing kerohanian ya memang pada dasarnya kami kan, saya di sini pegang 2 hal, pendidikan dan kerohanian. Itu yang paling saya tekankan. Untuk kerohanian sendiri, setiap pagi mereka baca Alkitab. Baca Alkitab. Wajib ya. Jam berapa itu? Itu dimulai jam 6 sampai jam 8. Mau 2 jam. Tapi kalau mereka udah setengah jam selesai ya nggak apa-apa, 1 jam selesai. Biasanya kan beberapa pasal dan pasalnya ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Kenapa saya tekankan untuk baca firman? Pertama untuk supaya dia itu belajar
membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan sendiri. Kedua, ketika mereka baca, saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Amin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang mungkin mereka tidak jawabannya bagaimana, atau mungkin tidak mau bertanya ke saya percaya Roh Kudus yang akan mengajar mereka. Seperti itu. Selain baca Alkitab, setiap Senin, Jumat, Rabu dan Jumat kita ada ibadah. Jadi yang anak besar dengan anak kecil sebetulnya dipisah, tapi karena belakangan ini yang untuk bimbing anak-anak juga udah keluar gitu kan, udah yang besar udah keluar, jadi digabung. Itu kita bisa nyanyi puji-pujian, baru sharing firman, atau kadangkala saya ambil dari YouTube. Mereka belajar tentang juga tentang di luar kekristenan, supaya satu hal mereka itu jangan sampai meninggalkan Tuhan. Amen. Gitu loh. Kita belajar juga dengan agama-agama lain, kita ngelihat bagaimana, terus kita ngelihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu seperti apa, supaya mereka ketika keluar dari sini betul-betul tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan tidak akan pernah Yesus ditinggalkan oleh mereka. Kalau mereka secara pribadi paham ya siapa Yesus dan di luar Yesus itu bagaimana, saya yakin mereka tidak akan tinggalkan. Itu baru secara logikanya aja. Amin. Jadi berharap mereka sungguh-sungguh dan bisa dituntun oleh Roh Kudus seperti itu. Wow, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, beribadah bersama ya. Hari Minggu ke gereja. Hari Minggu tetap ke gereja gitu. Kegiatannya mereka itu ya. Iya benar. Ya, itu untuk membangkitkan mereka ya, untuk mengenal kasih Bapa dalam hidup mereka ya. Iya benar. Dengan mereka membaca firman Tuhan, mereka akan menemukan bahwa ada Bapa yang baik yang mengasihi mereka ya. Nah, kira-kira Bu, kalau soal namanya panti asuhan itu kan pasti ada ya dalam pendanaannya gitu. Kira-kira bagaimana Bu caranya? Kalau untuk pendanaan segala kebutuhan kita di Rumah Kasih ini, betul-betul kita bergantung kepada Tuhan. Kita nggak punya usaha macam apa-apa. Saya coba-coba buka usaha, adanya gagal. Bisa, wah rugi, modal nggak kembali gitu. Jadi kayaknya berapa kali kita coba, walaupun dengan yang modal kecil, gagal. Modal agak mungkin kita besarin sedikit, gagal juga. Jadi nggak bisa. Nah, ketika kita bilang ayo kita berdoa, kita butuh ini itu, justru Tuhan cukupkan. Tuhan datangkan anak-anak Tuhan yang lain untuk mendukung kita, baik dari perorangan, dari gereja, atau kadang-kala dari persekutuan doa di satu perusahaan-perusahaan seperti itu, atau kadang anak-anak mahasiswa berkumpul, mereka bikin bakti sosial di sini, menyalurkan berkat. Dari itu semua ada barang-barang yang diberikan tapi kita tidak pakai, tapi mungkin bisa kita jual. Yang bisa menghasilkan untuk mensupport. Tapi karena ini pandemi nggak bisa jual. Apakah sudah punya sponsor tetap untuk panti asuhan? Sponsor tetap sih sebetulnya ada secara perorangan begitu ya. Karena boleh dibilang orang ini tekun sekali dia memberi walaupun tidak banyak ya, karena yang kita butuhkan sebulannya aja memang luar biasa banyak, tapi dari mereka yang ada sedikit itu kita kumpulin, dan sampai sejauh ini boleh dibilang sudah 22 tahun ya, dari tahun 99. 22 tahun. Tuhan pelihara. Dan kami pun kan masih kontrak rumah. Iya. Ya, itu biaya yang cukup besar. Ya, tempat ini masih dikontrak. Iya, ini juga masih dikontrak. Per tahunnya berapa, Bu? Sekarang naik 90 juta 1 tahun. Wow. Ya, apalagi di daerah Lembang. Cukup mahal. Iya betul. Jadi bagaimana kita harus menabung, juga harus membagi biaya untuk sekolah, untuk makan, untuk operasional anak-anak. Iya betul gitu. Jadi ya betul-betul harus pikirkan gitu kan ya. Ya tapi puji Tuhan, semakin kesini Tuhan makin berikan rumah yang terbaik buat anak-anak. Gitu. Luar biasa ya. Penyertaan Tuhan memang selalu ada buat kita yang melayani Tuhan.
Iya. Puji Tuhan. Nah kalau boleh tahu Bu, bisa nih diceritain ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, ada nggak pengalaman yang terberat atau hal-hal yang Ibu rasakan, pengalaman misalnya yang terberat untuk mengelola panti asuhan itu atau bersama dengan anak-anak di tempat ini? Kalau berat apa ya? Biasanya ngadepin yang remaja. Remaja. Kenapa? Ada apakah dengan remaja? Waktu mereka masih kecil dibilangin nurut, apa mau, semua mau. Ketika remaja nurut, tetapi Nanti di belakangnya sama anak-anaknya. Jadi kelihatannya nurut di depan, di belakangnya tidak dilakukan seperti itu. Kadang apalagi sekarang sudah main handphone, kita nggak bisa kontrol semua. Disuruh tidur ya, tapi pas pulang bangun lagi gitu. Benar, jadi suruh tidur ya, lihat ternyata nggak tidur, udah kok. Nah, padahal baru naik aja di tempat tidur sudah turun lagi gitu. Ya itu kalau yang paling berat buat saya di remaja, karena kalau kita kerasin pun nanti bermasalah. Dikasih lembut juga kadangkala nggak didengar, jadi gimana ya gitu loh. Tuhan, saya harus bagaimana buat mereka supaya jangan sampai terbawa sama hal-hal yang buruk di luar gitu kan. Itu yang berat. Masa remaja itu kan masa mereka mencari jati diri mereka ya. Nah kita sebagai orang tua atau sebagai pembina mereka memang kita harus minta hikmat kepada Tuhan ya untuk menghadapi mereka. Dan kita percaya Bu, apalagi yang Ibu sudah bilang tadi kan bahwa mereka baca Alkitab, mereka berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol mereka, Tuhan yang akan membentuk mereka. Amin. Amin. Memang itu secara manusia pasti berat ya. Iya. Haleluya. Nah kalau kita ngomongin pasti kan ada pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan ya buat Ibu, buat panti asuhan. Nah boleh nih diceritain hal-hal yang berkesan yang Tuhan buat panti asuhan ini. Waktu kami belum punya ini surat yayasan. Jadi kan panti asuhan ini terjadi begitu aja, nggak ada rembukan kita bikin yayasan atau apa, enggak. Jadi saya dengan beberapa teman dulu sempat pelayanan di jalanan waktu krisis moneter ya tahun 99, itu banyak sekali anak-anak putus sekolah. Saya jadi kasihan kan lihat mereka, saya dengan teman-teman inisiatif ngajarin mereka baca. Kita pernah ketemu satu keluarga pengamen punya anak 10, ngontrak di satu kamar yang ukurannya 3x3 dan semua tidur di situ. Sempit sekali. Iya, dan semua tidak tahu baca. Nah, di situ kita tergerak untuk bantu untuk belajaran baca seperti itu. Nah, jadi kita hanya pelayanan gitu aja. Terus saya ajak, nggak kepikir kita nggak punya bentuk yayasan. Satu kali kita waktu itu kan mengontrak juga kan tempatnya, ada satu hamba Tuhan, dia datang, kebetulan dia seorang pengacara, dia bilang gimana perkembangannya panti? Ya puji Tuhan baik, berjalan baik, ada donaturnya ada, puji Tuhan ada, pokoknya nggak kekurangan. Terus gimana yayasannya? Sudah coba saya minta suratnya supaya kita bantu carikan sponsor. Wah nggak punya Pak. Oh nggak boleh katanya, harus punya katanya gitu kan. Oh iya, tapi saya gimana, saya pernah mau urus tapi mahal, saya nggak punya uang untuk bayar itu. Saya bilang tahun 2005 saya sempat urus tapi karena mahal saya nggak jadi, nggak bisa urus. Udah ke istri saya aja katanya gitu. Istrinya ternyata notaris. Dibantu dibikinkan, harganya jauh lebih murah dibandingkan waktu 2005. Nah ini 2008 dan boleh dicicil seperti itu. Jadi bersyukur sekali kita urus surat yayasan itu. Nggak lama tempat kita kontrak itu dijual, mau nggak mau kita harus pindah. Nah begitu kita pindah di tempat yang baru, RT RW setempat nanya mana surat yayasannya. Ya ampun Tuhan sudah ada gitu loh. Jadi itu kan saya nggak pernah pikirkan ya, saya kan spontan aja ngurusin anak-anak gitu. Ternyata ya memang harus ada badan hukumnya. Betul. Seperti itu kan ya. Nah, dan itu cara Tuhan juga, bagaimana Tuhan luar biasa. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan ya. Iya, jadi Tuhan saya nggak tahu harus mau pindah.
dan tidak tahu kalau harus ditanya ini nantinya. Tapi Tuhan tuntun saya untuk mempertemukan dengan hamba Tuhan ini, dan akhirnya kita aman-aman kalau pindah kemana-mana gitu. Luar biasa ya. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, pasti Tuhan buka jalan. Iya, benar. Amin. Tetap semangat. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu EN. Dan pada saat ini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi anak-anak di panti asuhan ini. Anak-anak seperti dalam mimpinya, dalam visi yang Tuhan berikan. Bahwa anak-anak sangat berharga, bagaikan intan dan mutiara. Ibu sebagai hamba Tuhan yang Tuhan sudah berikan karunia itu untuk membawa mereka, menyatukan mereka untuk mengenal siapakah Tuhan itu. Luar biasa Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Iya, sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat membangun, kesaksian yang begitu luar biasa. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati bagi kita semua yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih di dalam Kristus Yesus. Welcome to our channel Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Bersama dengan saya, Eri Aryani, kembali menemani Anda di segmen kedua topik kita. Nah, topik kita pada kali ini pastinya sangat seru, yaitu trauma masa lalu. Nah, jika teman-teman pernah menonton di atraksi gajah sirkus, Anda akan menemui seekor gajah yang besar yang melakukan semua keinginan dari sang pawang. Nah, hal ini dapat dilakukan karena sejak kecil gajah itu telah dilumpuhkan pikirannya oleh sang pawang. Nah, sejak gajah itu masih kecil, dia dibelenggu oleh rantai yang besar sehingga tidak dapat melepaskan dirinya. Setelah gajah itu bertumbuh besar, maka dia cukup diikat dengan menggunakan tali yang kecil saja. Karena belenggu yang sesungguhnya ada di dalam pikiran sang gajah tersebut. Nah, hal ini juga terjadi pada kehidupan manusia. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen di dalam hal trauma masa lalu? Oke, pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita di Zoom meeting ini Bapak Pendeta Sefkel Gerungan. Selamat malam, Pastor Sefkel. Selamat malam, Pastor Eli. Shalom, shalom. Apa kabar, Pak Pendeta? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Gimana kegiatan ibadahnya, Pak? Sudah mulai onsite? Ya, ibadahnya ada sebagian yang kita sudah onsite, sebagian masih online juga, khususnya yang mereka yang sudah berumur ya masih online. Puji Tuhan. Harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, Pastor ya, supaya bisa kembali lagi beribadah seperti semula. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor sudah bergabung dengan kami. Dan pada saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita dua anak muda yang luar biasa, yang sangat mencintai kebenaran firman Tuhan tentunya, yaitu Natasha Simanjuntak. Shalom Natasha. Shalom semuanya, shalom Pastor, shalom Keri. Shalom, puji Tuhan, sehat ya Tasya ya. Puji Tuhan, semoga kita terus diberikan kesehatan walaupun sekarang lagi musim hujan. Haleluya, betul, puji Tuhan, kita pasti dilindungi. Terima kasih Tasya sudah hadir bersama dengan kita. Boleh cerita sedikit nih kegiatan-kegiatan, aktivitas daripada Natasha, silakan.
Saat ini saya mahasiswa di salah satu universitas di Malang. Saya sedang mengerjakan skripsi sambil sembari dengan part-time. Tapi puji Tuhan, saya merasa senang karena sudah bisa diundang ke acara channel YouTube ini. Semoga dengan acara channel YouTube ini bisa menginspirasi para penonton, para jemaat-jemaat yang menonton supaya kita semua bisa lebih diberkati. Amin. Amin. Terima kasih ya sudah hadir di program Living for Christ Indonesia. Dan juga ada teman kita, anak muda yang ganteng, luar biasa, Rusli Hareva. Apa kabar, Rusli? Shalom. Shalom, shalom Bu, shalom Pastor. Shalom. Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan. Boleh cerita sedikit nih aktivitasnya Rusli? Silakan Rusli. Ya, kalau saya Bu, aktivitasnya saya seorang mahasiswa di salah satu sekolah tinggi teologi. Saya udah semester 7, mau bentar lagi mau selesai ini. Oh, puji Tuhan. Jadi kesibukannya lagi pusing skripsi sih. Tuhan pasti tolong ya di dalam skripsinya ya. Gimana nyari judul. Fokus kuliah dulu Bu. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita doakan lancar semua ya, skripsinya rampung dan bisa segera diwisuda ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Rusli sudah hadir di tengah-tengah program Living for Christ Indonesia. Dan sekarang kita akan mulai. Mungkin ini kelihatannya Tasya sama Rusli ini sudah banyak pertanyaan di dalam pikirannya nih tentang trauma masa lalu. Wow, pastinya seru ya, Pastor Sefkel. Silakan, mungkin sudah banyak nih pertanyaan dari mereka yang bisa dipertanyakan kepada Pastor Sefkel. Silakan, Tasya atau Rusli yang mau duluan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Eri untuk kesempatan yang diberikan. Shalom Pastor, mengenai pertanyaan tentang trauma di masa lalu. Menurut saya trauma di masa lalu itu mungkin ada dan menghantui bagi kita, apalagi di jemaat-jemaat Kristus. Terlebih tidak semua dari kita tuh diberikan kesempatan untuk mengalami masa lalu yang menyenangkan. Nah, bagaimana supaya kita tidak melakukan hal negatif yang terjadi akibat trauma masa lalu kita. Sekian, Pastor. Iya. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Menarik sekali pertanyaan dari Tasya tadi, bahwa memang tidak semua orang mengalami hal seperti mengalami trauma ini. Tapi dari apa yang saya lihat dari trauma masa lalu ini, semua orang memang dia tidak mengharapkan untuk mengalami trauma ini. Tapi ketika dia alami, bagaimana dia mencari atau bagaimana dia meresponi trauma masa lalu atau bagaimana dia bisa keluar dari trauma masa lalu. Dan sebaiknya sih kalau orang sedang mengalami trauma masa lalu ini, ada teman-teman yang bisa mementor dia, teman-teman yang bisa membantu dia. Jadi ketika orang mengalami trauma tetapi dia tidak punya komunitas yang baik, itu yang akan membuat dia akan tetap di dalam masalah ini. Nah, tentunya ketika orang mengalami trauma masa lalu ini, dia tidak akan mengalami peningkatan atau kedewasaan dalam kehidupan rohaninya dan sulit sekali dia untuk menjalani hidup dalam keseharian. Baik, Pastor, terima kasih banyak untuk insight yang diberikan. Bisa mengobati rasa penasaran saya dari pertanyaan pertama. Saya mau bertanya sama Pastor mengenai trauma masa lalu. Yang mungkin teman-teman di luar sana juga bertanya-tanya nih mengenai trauma masa lalu ini. Mungkin mereka juga pernah ngalamin atau bahkan sering terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam menghadapinya pun, dalam melupakannya pun, mungkin mereka punya masalah atau kendala. Nah, yang saya tanyakan sama Pastor nih, apakah menyimpan trauma masa lalu sesuatu hal yang wajar nggak sih sebagai manusiawi ketika kita menyimpan rasa trauma ini dalam diri kita?
Ya, Terima kasih. ini juga hal yang menarik bahwa menyimpan trauma masa lalu. Kita harus tahu dulu pengertian dari trauma masa lalu ini adalah luka pada tubuh atau fisik dan juga jiwa seorang yang menyebabkan mempengaruhi tingkah lakunya sehingga adanya tekanan jiwa di dalam kehidupan dari orang yang mengalami trauma. Dan dari pengertian ini saja kita lihat bahwa trauma itu sangat mengganggu sehingga ya tentunya tadi sudah saya katakan kita tidak bisa maju dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikaitkan di sini kan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dikaitkan sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, kita ingat bahwa Rasul Paulus sendiri dia katakan di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13, langsung bagian B-nya dikatakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang dilupakan oleh Paulus adalah dulu dia trauma karena dia yang memimpin orang-orang pada waktu itu untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia mengarah ke depan, yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-14, ya, dikatakan begini 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh Paulus, yaitu dia berlari-lari ya untuk meninggalkan masa lalu tadi, yaitu trauma yang dialami. Jadi di sini jelas bahwa kita harus ada tindakan untuk keluar dari masa lalu. Nah tadi kalau dikatakan menyimpan trauma aja tidak boleh ya. Kalau menyimpan berarti seolah-olah ada usaha kita untuk kita tinggal di dalam trauma tersebut ya. Jadi mungkin itu. Ya, terima kasih Pastor. Nah, tadi kan yang Pastor katakan rasa trauma ini masa lalu artinya ada sesuatu hal yang melukai dalam diri seseorang tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga di luar sana atau mungkin banyak orang juga di luar sana pastinya trauma ini selalu ada dalam diri mereka atau mereka selalu menyimpannya. Bahkan ketika mereka belum melihatnya saja udah merasa takut, oh jangan-jangan kembali lagi seperti yang dulu, atau mungkin mereka mengalami kejadian yang nggak enak. Nah, ketika mereka belum saja terjun, ketika melihatnya mereka udah punya rasa trauma ya, rasa khawatir kan kembali lagi seperti ini dulu. Nah, dari yang Pastor sampaikan tadi, apakah seseorang itu bisa keluar nggak dari rasa traumanya, dan ketika ia mau keluar, apakah ada caranya untuk bisa keluar dari rasa trauma tersebut, sehingga ketika ia misalnya melakukan sesuatu hal, tidak ada lagi dalam dirinya yang namanya rasa trauma ini, takut kenapa atau dalam dirinya atau jangan-jangan ini kembali ke yang dulu lagi. Apakah ada cara nggak bisa seseorang itu bisa terlepas dari rasa trauma ini? Ya, kita kembali kepada bagaimana ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama kalau saya lihat, kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita ingat Daud, dia menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap hidupnya, bahkan dalam masa-masa kelam yang dia alami. Kita ingat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139. Kalau kita lihat Mazmur pasal 139, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, dia katakan begini, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu, kemana aku dapat lari harapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Maka saya percaya ini satu hal yang kita lakukan, kita tahu trauma masa lalu itu bisa kita hilangkan. Nah, kita ingat juga bagaimana Paulus juga pernah mengalami akan hal ini di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39, dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau telanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, kalau kita baca sampai ayat selanjutnya, di situ kita lihat bahwa di situ, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk trauma masa lalu tadi. Nah, yang kedua, kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada dan kasih-Nya sangat besar untuk kita. Nah, makanya kalau kita baca di dalam ayat tadi, Paulus katakan bahwa kita adalah pribadi yang lebih dari pemenang. Ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, sikap mental yang berfokus pada kasih Tuhan ini penting ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, cara yang ketiga, kita juga perlu jujur terhadap emosi yang dirasakan dan mengungkapkannya. Karena begini, banyak orang yang mengalami trauma masa lalu, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Banyak orang yang mengalami trauma sering menyangkali apa yang terjadi yang dia rasakan. Ya, atau dia memendam perasaannya. Nah, hal ini membuat dia tidak bisa menyelesaikan trauma yang dialami dalam kehidupannya. Dan dalam Alkitab kita lihat, kita bisa menemukan pada Daud di dalam Mazmur 62 ayat 8 bahwa Daud bilang begini, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, perlindunganku ialah Tuhan. Ya. Jadi di situ dia bilang ada kata curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi jelas di sini bahwa kita harus curahkan itu. Entah kita sampaikan kepada Tuhan, atau juga kita sampaikan kepada teman dekat kita. Dan yang berikut, bahwa kita harus juga dapatkan dapatkan dukungan dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita harus punya teman-teman yang bisa membantu kita, bisa mengarahkan kita. Dan kita ingat bagaimana saat Naomi pulang kembali ke Yerusalem bersama Ruth. Ya, setelah suami dan kedua anaknya mati, dia menjadi orang yang pahit hati. Tapi kalau kita telusuri di situ bahwa akhirnya orang-orang di dekat dia dapat dukungan dari tetangga-tetangga, saudara-saudaranya, sehingga Ruth dan Naomi dia bisa hidup sebagaimana adanya. Dia bisa kembali lagi menjadi baik. Jadi komunitas pendukung yang positif ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab mereka ini bisa memberikan input, memberikan semangat, dan bisa memberikan masukan-masukan yang bisa menguatkan kita. Dan yang terakhir adalah sebaiknya kita harus counseling. Ya. Counseling, mungkin kita punya gembala sidang, kita punya orang-orang yang kita percaya, kita counseling dengan dia. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan cara keluar dari hal ini. Demikian. Ya, terima kasih Pastor. Jadi teman-teman ya, tadi kita sudah mendapat penjelasan dari Pastor bahwa mungkin teman-teman yang bertanya-tanya gimana sih caranya bisa keluar dari rasa trauma ini. Nah, Pastor sudah jelaskan kita, terima kasih Pastor. Jadi tadi yang Pastor jelaskan bahwa kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita punya masalah, sebagai tempat curahan hati kita untuk menyatakan segala keluh kesah kita, maka yakin dan percaya teman-teman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti yang Pastor katakan tadi. Nah, kemudian juga teman-teman bisa cara melepaskan dirinya melalui teman, cari teman yang bisa memberikan solusi bagi kita. Jadi dalam berteman juga kita harus bisa memilih teman yang bukan membawa kita pada hal-hal yang tidak baik, tetapi kepada hal-hal yang bisa membukakan jalan keluar ketika masalah itu ada dalam diri kita. Jadi amin. Jadi mungkin teman-teman yang punya rasa ini kita bisa hilangkan ya. Pastor, kita udah dengarkan dari penjelasan Pastor. Terima kasih Pastor, sangat memberkati. Makasih Rusli, luar biasa. Lanjut boleh Tasya, silakan. Shalom, terima kasih banyak Pastor atas penjelasan Pastor yang begitu lengkap dan runtut. Terlebih juga Kak Rusli bertanya dengan detail. Saya jadi lebih paham kalau memang trauma masa lalu itu tidak semudah itu untuk dihilangkan, tapi tidak mustahil untuk disembuhkan. Apalagi tadi Pastor juga mengatakan kalau jangan menanggapi trauma masa lalu itu sendirian, tetapi kita bisa mencari
guru atau kakak rohani yang bisa ikut membimbing kita. Saya mau izin bertanya, Pastor. Misalnya ada seseorang yang memiliki rasa trauma yang mendalam disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, dan rasa trauma itu memang sangat sangat sulit untuk hilang. Nah, itu menurut Pastor, apakah memang dari kitanya itu kurang bisa mengampuni, atau kita harus melakukan suatu hal lain ya, Pastor, untuk bisa menghilangkan rasa trauma itu? Karena rasa trauma itu menurut saya sangat mengganggu untuk kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Terima kasih, Pastor. Ya, jadi memang dari kita dulu ya, dari kita yang ya orang yang punya masalah dengan trauma ini, dari dia sendiri dulu ada kemauan ya, karena dia yang mengalami trauma itu. Ini contohnya misalnya banyak juga yang care dengan dia, mau bantu dia supaya dia tidak mengalami trauma, tapi dari dia sendiri tidak ada usaha, ya pokoknya nggak ada usaha untuk dia meninggalkan trauma ini, ya sangat sulit. Memang harus dia punya tekad, tapi tadi saya katakan bahwa ketika dia juga punya teman-teman, saya percaya bahwa kalau teman-teman yang paham ya, dia pasti akan tahu kalau temannya ini sedang mengalami trauma masa lalu ya. Karena memang trauma ini bisa dilihat dari sikap dari orang itu ya, bisa lihat dari semangat dia ya, kalau dia kayak stres dan semuanya udah kelihatan dia punya trauma. Oleh sebab itu kalau kita mungkin punya teman yang paham, teman bisa membantu ya, memberitahu kepada dia, ayolah kamu jangan seperti ini, kamu harus bisa keluar. Nah, ketika kita dapat input dari teman seperti itu, kita yang mengalami trauma ini, kita juga harus punya tekad. Ya. Seperti tadi kan saya sudah jelaskan, Paulus, dia berusaha untuk berlari-lari, meninggalkan masa lalunya. Dia memandang ke depan. Ya, saya juga bilang apa? Pandang ke depan, angkat mukamu. Jadi penting sekali dari diri kita sendiri dulu. Ya. Ada satu semangat untuk, udah saya mau tinggalkan. Maka kalau dari diri sendiri, saya percaya kalau sudah dari sendiri itu sudah 90% sudah pasti bisa melewati trauma masa lalu. Demikian. Terima kasih banyak, Pastor, untuk penjelasan yang Pastor berikan. Saya merasa lebih terbuka pikiran saya mengenai tentang trauma masa lalu. Terlebih Pastor juga menjelaskannya dengan runtut dan rinci. Kalau boleh, Pastor, mungkin ada ayat atau sesuatu dari firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman yang sedang mengalami trauma di masa lalu, Pastor? Kalau kita belajar memang di dalam Alkitab itu ada banyak hal. Kalau kita belajar dari sebenarnya kisah saja sih ya, kalau kita lihat enggak langsung di Alkitab dituliskan, kan di Alkitab tidak ada hal seperti itu tentang trauma masa lalu. Tapi dari cerita Alkitab ini kita bisa belajar ya. Misalnya dari cerita Ayub, ya bagaimana Ayub yang punya masalah yang sangat pelik ya, bagaimana dia menderita penyakit yang begitu luar biasa, dan dia juga punya istri yang tidak mendukung dia. Tapi kita lihat di situ Ayub itu punya komitmen ya, dia punya kekuatan dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dari situ kita lihat bahwa di firman Tuhan itu ada cerita-cerita tentang hal itu. Ya, sudah juga singgung tadi tentang Daud, sudah singgung juga tentang Paulus, ya, bagaimana Paulus bisa melewatinya, dan juga dalam cerita Naomi. Ya, ada banyak yang sebenarnya kalau di Alkitab di Raja-Raja ada juga tentang Elia. Ya. Intinya di situ bahwa kita melihat bahwa sadar akan Tuhan, maka kita sadar akan adanya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa melewati akan hal itu. Ya. Jadi dari hati kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban. Saya pernah mengalami juga tentang trauma masa lalu ini, tapi ketika saya sadar firman Tuhan adalah jawaban, dengan kita membaca Alkitab, ya, baca Alkitab, maka ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan. Baik dari kalimat yang ada, ya kadang-kadang ada jamahan dari Tuhan sendiri. Dan bisa juga dengan kita menyembah Tuhan. Ya. Jadi mungkin Pastor Eri juga tahu tentang hal ini ya. Di saat kita kadang-kadang susah, kadang-kadang merasa ada seperti apa ya, tekanan dalam hati kita. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita ada kekuatan. Memang tidak salah kalau kita ada di dalam Tuhan,
masalah apa, depresi, trauma, masa lalu apapun, kita bisa lewati. Yang penting kita tahu dan kita ingat, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti. Amin, Pastor Sefkel. Berarti trauma Tuhan itu lebih besar dari segala trauma kita ya, Pastor ya? Iya. Dia lebih berkuasa. Dan di dalam Tuhan pasti ada pelepasan, ada kelegaan seperti tadi Pastor Sefkel bilang ada tokoh-tokoh Alkitab seperti Ayub, Naomi yang mengalami trauma ya, Daud ya, itu banyak sekali, Paulus. Karena kan tadi Pastor katakan Paulus yang dulunya pembunuh umat percaya itu benar-benar trauma berat. Tapi dia bisa meninggalkan dengan seperti ayat firman yang dikatakan sama Pastor tadi di Filipi 3 ayat 13 ya. Melupakan apa yang di belakang kita dan mengerahkan diri di depan kita untuk memperoleh hadiah ya Pastor ya. Aduh, panggilan surgawi itu luar biasa di dalam Kristus Yesus, hadiah. Puji Tuhan. Silakan mungkin anak muda yang lain. Yang ini Rusli, silakan. Ini Bu Eli, saya juga bisa kasih juga hal yang ini. Kita ingat di dalam Lukas, saya baru ingat ayat ini ya, Lukas pasal 1 ayat 37. Kan dikatakan ini ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Jadi kalau kita punya trauma masa lalu pasti pulih. Kenapa? Karena Lukas 1 ayat 37 katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu jelas sekali. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan juga di Markus 9 ayat 23. Ya, jadi ini mungkin ayat saya baru ingat ya, Natasha. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau ada orang percaya yang mengalami trauma masa lalu, Markus 9:23 jadi jawaban. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi percayalah, trauma masa lalu itu bisa pulih dan bisa hilang secara total di dalam hidup kita. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, Pastor ya. Dan juga Pastor, kalau misalnya trauma itu kan konotasinya tuh negatif. Apakah bisa juga buat kita supaya berjaga-jaga dengan kehidupan atau kejadian masa lalu yang tidak boleh kita ulangi lagi atau tidak boleh terulang, sehingga kita boleh berprinsip tidak boleh jatuh ke lubang yang sama gitu, Pastor. Itu bagaimana Pastor bisa jelaskan ke anak-anak muda ini, luar biasa? Nah, sebenarnya trauma ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Tapi memang kita ingat bahwa segala sesuatu atas izin Tuhan. Yes. Tapi yang lebih penting yang kita lihat bahwa bagaimana kita ketika kita mengalami trauma masa lalu itu, bagaimana yang hikmah yang kita ambil adalah bagaimana kita keluar dari trauma masa lalu itu. Ya. Jadi bukan trauma masa lalunya, tapi bagaimana respon kita untuk kita keluar. Itu yang paling penting, respon kita. Rasanya sudah 2 kali saya sampaikan hari ini, respon untuk keluar dari ini yang penting. Memang itu jadi pembelajaran ya, dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu ada pelajarannya. Dan saya percaya bahwa kalau kita sadar apa yang kita alami itu atas kehendak Tuhan, ya pasti akan membuat kita juga semakin kuat. Apalagi kalau bicara masalah, dengan kita banyak masalah, kan katanya kan banyak masalah, banyak berkat. Ya. Demikian ya Pastor Heri ya. Jadi banyak masalah, banyak berkat. Jadi kalau kita bisa keluar, itu yang paling penting. Responnya yang penting. Soalnya kalau anak muda suka begini nih, trauma gue gitu karena mengenai masa lalu ini pasti mempunyai dampak baik dalam diri kita sendiri ya, terhadap rasa trauma ini. Ketika kita menyimpannya secara terus-menerus, tidak mau keluar dari rasa trauma itu atau tidak mau lepas dari rasa trauma itu pasti akan senantiasa menghantui diri kita. Nah, yang saya tanyakan, apakah dampak negatif dari rasa trauma ini ketika kita menyimpannya, apakah ada dampak negatif dalam diri kita? Gimana? Ya, pasti ya, namanya trauma masa lalu itu kan mengganggu. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan, orang yang mengalami trauma masa lalu sangat sulit untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Nah, sempat saya singgung tadi bahwa orang yang mengalami trauma masa lalu cepat emosi, ya. Tiba-tiba juga dia sedih, ya. Dan dia sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, dan dia juga lelah secara fisik,
stres dan cemas, dan jika dia overprotective terhadap orang-orang yang di dekat dia, dan tentunya dia takut untuk berpergian karena apa? Khawatir akan terjadi sesuatu dalam kehidupannya. Jadi ini saya kira dampak negatif dari orang yang ada di dalam trauma masa lalu ini. Jadi sangat mengganggu sekali dalam kehidupannya. Dan pastinya orang tersebut sangat sulit untuk mengalami pertumbuhan rohani. Padahal hidup kita kan harus mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Tapi kalau ada trauma masa lalu, sulit untuk kita mengalami pertumbuhan. Seperti itu. Terus ya. Terima kasih, Pastor. Jadi teman-teman, jadi ini tidak boleh kita biarkan dalam diri kita ya. Tadi sudah jelaskan bahwa trauma ini pertumbuhan rohani kita sangat menghambat. Jadi ketika kita terus-menerus menyimpannya dalam diri kita, pasti pertumbuhan rohani kita tidak akan meningkat seperti yang Pastor tadi. Mungkin teman-teman juga di luar sana, jadi kita tahu bahwa kita jangan menyimpannya. Kenapa? Karena ini menghambat pertumbuhan rohani kita. Bahkan marah juga, emosi juga seperti yang Pastor katakan tadi, cepat sekali ada dalam diri kita ketika kita sedang biasa menyimpan rasa trauma ini. Jadi sangat memberkati, Pastor, buat jawabannya. Mungkin teman-teman juga pasti terberkati buat jawabannya. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih. Berarti kita harus bersikap terbuka ya, Pastor Sefkel ya. Betul. Karena anak muda ini, ya kemungkinan bukan cuma anak muda, mungkin kita sebagai umat Kristen banyak mengalami namanya trauma masa kecil. Nah, trauma masa kecil mungkin seperti kekerasan seksual, pelecehan, bisa saja ya, Pastor ya. Dan itu perlu ada apa ya, inner healing, ada perlu pelepasan, perlu ya terbuka artinya terbuka kepada Tuhan dan juga kepada yang seperti Pastor katakan harus dibimbing dengan orang-orang yang berkompeten kerohaniannya seperti pendeta atau kakak rohani yang bisa membimbing. Mungkin seperti itu nih, Pastor ya. Ya, betul, Pastor. Puji Tuhan. Nah, mungkin Tasya ada yang mau ditanya? Kalau dari saya sudah cukup, Kak, karena pertanyaan dari Kak Rusli yang detail dan jawaban dari Pastor yang juga cukup untuk menjawab rasa ingin tahu saya mengenai trauma di masa lalu. Kalau trauma di masa lalu itu bisa kita hadapi tidak dengan sendirian, bisa dengan orang-orang terkasih dan dengan bantuan dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menghadapi rasa trauma itu dan tidak meninggalkan jejak yang membuat kita semakin terluka. Puji Tuhan. Wow, ternyata nih anak-anak mudanya luar biasa nih, Pastor. Sudah bisa menangkap pesan firman Tuhan dari Pastor Sefkel pada hari ini. Sangat senang sekali. Dan mungkin kita akan tutup, tapi sebelum kita tutup, ya mungkin Pastor Sefkel ada pesan-pesan untuk anak-anak muda, para penonton daripada program Living for Christ Indonesia. Silakan, Pastor. Ya, tadi menarik sekali Ibu Eri, Pastor Eri buka dengan gajah. Ya, itu memang kenyataannya seperti itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat pikiran kita itu terikat. Ya, padahal gajah tadi dia udah bisa keluar karena dia sudah besar. Ya. Tapi karena apa yang dibuat oleh pawang tadi membuat dia terikat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Ya. Ada orang yang dibelenggu oleh kenangan pahit di masa lalunya atau trauma-trauma yang pernah dialaminya, sehingga ia sulit untuk mengalami kemajuan rohani. Nah, segala trauma di masa lalu adalah kepercayaan palsu atau dikatakan fake belief yang ditanamkan iblis dalam pikiran kita. Nah, Alkitab mencatat ada banyak orang yang mengalami peristiwa pahit di masa lalunya, namun ketika dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka akan mengalami kemuliaan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab itu, di akhir acara ini saya mengatakan, mari kita percayalah Tuhan sanggup memulihkan kita, dan Tuhan mau kita keluar dari trauma masa lalu, bangkit kembali dan meraih kemajuan iman bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa pesan firman Tuhan pada kali ini.
supaya kita semua bisa keluar dari trauma masa lalu, ya, itu apa? Faith back, ya, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, ya. Ini penjara apa? Dipenjara oleh pikiran yang tidak penting sebenarnya. Tapi bersama Tuhan kita bisa dimerdekakan, bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Pasti Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang indah di dalam hidup kita. Amin ya, Pastor ya. Terima kasih Pastor Sefkel untuk pembahasan firman-Nya buat program Living for Christ dan buat anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Sefkel dan juga memberkati keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Pastor Eri. Puji Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kami dari program Living for Christ kepada Rusli dan Natasha yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga kami mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton daripada program Living for Christ Indonesia di channel topik kita kali ini. Biarlah topik kali ini boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Haleluya. Teman-teman Living for Christ Indonesia, kita sudah menyaksikan diskusi pada segmen topik kita kali ini. Semoga benar-benar boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah, bagi teman-teman yang mau memberkati pelayanan daripada hamba Tuhan di segmen 1, yaitu hamba Tuhan yang membutuhkan perhatian kasih dari kita semua sebagai orang percaya, untuk mengemban visi misi yang Tuhan telah berikan kepada hambanya, dan ada rekening bank yang sudah tertera pada segmen 1, dan kami percaya pemberian saudara, uluran tangan kasih saudara untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Baiklah, kita akan akhiri segmen ini dan kita akan lanjut kepada segmen selanjutnya, yaitu apa kata firman Tuhan untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengarkan dari diskusi dari Pastor Sefkel, juga dari Natasha dan Rusli. Luar biasa sekali, banyak insight yang kita bisa dapatkan. Nah, apa kata firman Tuhan hari ini mengenai trauma masa lalu? Banyak orang percaya yang sulit mengalami kemajuan di dalam iman, ya, karena terbelenggu oleh trauma atau kenangan masa lalu. Apakah karena pernah diperlakukan dengan buruk semasa kecil? Apakah karena gagal dalam bisnis? Apakah karena gagal dalam pekerjaan, mengalami pelecehan, ya, secara seksual, mengalami bully gitu ya, atau juga dosa-dosa di masa yang lalu. Menarik tadi ketika Pastor Sefkel mengatakan bahwa berbicara trauma di masa lalu itu berbicara mengenai kepercayaan palsu atau fake beliefs yang ditanamkan oleh iblis dalam pikiran kita. Nah, Alkitab mencatat ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami peristiwa pahit ya, di dalam Alkitab dan diceritakan seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pastor Sefkel. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu yang kita mau pelajari adalah Rasul Paulus, ya. Bagaimana Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Bagi Paulus, Paulus adalah otak di balik penganiayaan banyak orang percaya pada zaman itu. Nah, secara psikologis jiwanya pasti penuh dengan feeling guilty, ya, rasa bersalah, ya, juga ketakutan. Tapi kita percaya dan dia percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus meneguhkan Paulus. Nah, kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ya,
Paulus pun melupakan apa yang ada di belakangnya. Dengan kata lain, ia tidak terpaku pada dosa masa lalunya. Dia tidak terpaku pada trauma-trauma, pada kesedihan, pada rasa bersalah yang dia alami. Kenapa? Kalau dia terus ada di dalam itu, maka dia tidak mengalami pertumbuhan iman. Bagaimana dengan kita hari ini, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus? Ya, apakah kita mau terbenam di dalam trauma masa lalu, atau kita mau seperti Paulus? Langkah yang pertama adalah melupakan. Langkah yang kedua adalah mengarahkan diri. Dikatakan bahwa setelah melupakan, ya di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Perhatikan baik-baik, mengarahkan diri, berlari-lari ya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Hari ini, ayo kita keluar dari trauma masa lalu kita. Ada 3 hal yang Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ambil keputusan hari ini juga untuk melupakan. Ambil keputusan untuk berlari-lari, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, jika engkau masih terbenam di dalam masa lalu, trauma, mari datang kepada hamba-hamba Tuhan, mentor-mentor yang siap sedia untuk mendengarkan dan juga mendoakan bagi rekan-rekan terkasih yang mengalami trauma. Yang ketiga, mari perbanyak komunitas-komunitas. Dengan adanya di dalam sebuah komunitas rohani, komunitas orang-orang percaya yang membangun iman rekan-rekan terkasih, maka kita atau rekan-rekan terkasih itu dapat bangkit dari keterpurukan, dari trauma masa lalu. Hari ini, mari kita seperti Paulus. Lupakan apa yang di belakang kita. Lupakan masa lalu. Lupakan semua trauma-trauma yang menyakitkan itu. Yang kedua, arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Jalani masa hidupmu hari ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ayo berlari-lari. Ambil itu hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.